Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kini kita berada di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang kita ketahui bersama bulan suci Ramadan itu mempunyai nama-nama Syahidus Syukur, Syahidus dan lain-lain sebagainya. Ada juga dikatakan sebagai Syahrus Sabar, bulan yang penuh kesabaran. Dikatakan demikian karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah saum. Kemudian dilatih untuk menahan makan, minum. Ketika haus juga kita harus sabar. Menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari itu adalah sabar. Kemudian kita agar tidak marah adalah merupakan latihan sabar. Menahan untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain itu adalah latihan sabar. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasaumu nisfu sabri." Puasa itu setengah sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah rahimakumullah, sabar berasal dari bahasa Arab, dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari berbuat dosa lainnya. Lalu bagaimanakah sebenarnya ciri-ciri daripada orang yang sabar itu? Ciri-ciri orang sabar biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu diantaranya orang sabar itu giat bekerja, tidak mudah marah, rajin beribadah, suka bersedekah dan membantu orang lain, dan tidak berbicara yang tidak berguna, yang kotor-kotor. Senantiasa orang yang sabar mengalah di dalam kebaikan dengan rasa penuh ikhlas. Bagaimana cara kita dapat sabar menghadapi masalah dan cobaan? Kalau kita suatu saat diuji dengan sesuatu masalah, kita harus sadar bahwa yang pertama harus dimiliki adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena seburuk-buruk perilaku adalah berburuk sangka kepada Allah. Sabar menatafakuri hikmah tiap masalah dan cobaan yang diberikan kepada kita. Bersabar ketika ikhtiar menginginkan segala sesuatu yang kita inginkan yang baik-baik itu. Sabar untuk tidak mengeluh. Apakah manfaat sabar untuk diri kita? Banyak sekali. Di antaranya ketika kita akan menyelesaikan suatu permasalahan, karena biasanya orang sabar itu dalam berpikir selalu tenang, jarang mempunyai konflik dengan orang lain, dan tidak kaget dan tidak panik di dalam menghadapi suatu masalah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan ini yang dikatakan bulan penuh kesabaran ini, kita perlu melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita ini. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada 3 hal.
Yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh hawa nafsunya. Seorang mukmin harus tetap pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, sabar adalah dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu harus penuh dengan kesabaran meninggalkan larangan tersebut. Salat dijalankan tetapi maksiat terus dilaksanakan. Jangan sampai seperti itu. Puasa dilakukan tetapi membicarakan, menjelekkan orang lain atau ghibah tetap kita laksanakan. Ini sama dengan saja dengan istilah STMJ, salat terus, maksiat jalan terus. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan, lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya. Dikatakan sabar, padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis tetapi harus didahului atau bersamaan dengan penuh ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika-problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka itulah orang-orang yang penuh dengan kesabaran, dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah sekelumit tentang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini sudah mengetahui, dan karena itu juga telah mempersiapkan metode untuk berbuat baik di dalam menghadapi berbagai masalah cobaan dengan sabar, dengan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.